Ini jelas merupakan perusahaan terkemuka di Pakistan. Karena sejumlah besar mobil yang dioperasikan dengan tangan memerlukan baterai starter, mereka memproduksi baterai timbal asam secara mandiri. Balok logam yang diangkut oleh para master adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi plat baterai, dan perusahaan terkemuka ini juga memiliki peralatan canggih yang langka di daerah tersebut. Tumpukan 75 batangan timah dengan mudah diangkut ke bengkel produksi dengan forklift. Segera setelah itu, master akan memasukkan batangan timah ke dalam tungku. Tentunya kemurnian batangan timah tersebut tidak tinggi. Di dalam tungku, terdapat banyak kotoran yang mengapung di dalam air timbal. Setelah dicairkan pada suhu tinggi, air timbal akan dituangkan ke dalam kolom timbal dengan ukuran yang sama, melalui booster yang berputar terus-menerus. Peralatan produksi otomatis tanpa intervensi manual semacam ini, juga sangat langka di Pakistan. Pilar timah ini, kemudian akan diangkut dengan ban berjalan ke mesin penggiling besar. Pilar timah yang melewati penggiling akan digiling menjadi bubuk timah, dan ini tidak diragukan lagi, merupakan stasiun kerja yang paling berbahaya, karena bubuk timah yang berdebu lebih mudah masuk tubuh manusia. Kemudian perlu menambahkan aditif pelat ke bubuk timbal, dan mengaduknya menjadi pasta timbal. Hal ini untuk meningkatkan aktivitas lempeng, dan memperpanjang umur lempeng. Di bengkel produksi pelat, batangan timah juga dimasukkan ke dalam tungku untuk dicairkan. Para master di sini jelas sangat tangguh, dan mereka bahkan tidak memakai masker. Air timbal yang meleleh akan melewati mesin penuang banshan, dan cetakan akan otomatis dituangkan ke dalam banshan standar itu, untuk membuat gunung lebih mulus. Kemudian gerinda di bagian tepinya akan dilubangi, dan dipotong dengan mesin stamping. Setelah digulung dan dipotong, banshan dapat memasuki tahap produksi berikutnya. Campuran pasta timah akan dimasukkan ke dalam pengikis otomatis di sini, dan master hanya akan melakukannya. Banshan perlu dikirim ke ban berjalan, dan banshan akan masuk ke scraper melalui ban berjalan, dan dikikis secara merata, serta dilapisi dengan pasta timbal. Efisiensi seluruh peralatan produksi otomatis pelat juga cukup cepat. Setelah piring dipanaskan dan dikeringkan, master akan menggantungnya dengan rapi di rak. Kemudian master lain akan menempatkan piring tersebut ke dalam cetakan pada posisi tertentu, lalu menambahkan asam sulfat encer. Hal ini untuk mengisi daya pelat terlebih dahulu, membuatnya lebih aktif secara elektrokimia sebelum digunakan. Setelah diisi, pelat harus menunggu hingga kering dan air benar-benar menguap. Selanjutnya, Anda dapat memulai perakitan, karena diperlukan isolasi antara pelat positif dan pelat negatif. Pemisah yang terbuat dari fiberglass, terutama digunakan di sini. Ahli di sini memotong bahan mentah, meskipun bahaya debu fiberglass sudah dipahami. Sang master tetap memilih untuk memakai topeng dengan santai. Mereka memilih untuk percaya bahwa efek penyaringan dari janggut lebih baik. Pemisah yang diproduksi segera dikirim ke bengkel perakitan, di mana master yang bertanggung jawab atas perakitan menumpuk pelat dan pemisah secara bertumpuk dalam urutan dan kuantitas standar. Kecepatan tangan master, yang telah ia lajang selama 20 tahun, digunakan di sini. Master di stasiun berikutnya memasukkan pelat elektroda ke dalam cetakan tetap. Kemudian dengan menggunakan digan, dengan melelehkan blok timah, maka akan tetap tersolder pada tingkat kekencangan pelat yang sama. Kemudian modul pelat yang dilas akan dikirim untuk perakitan akhir. Master yang bertanggung jawab atas transportasi akan menggunakan pena merah untuk memastikan efek pengelasan. Kemudian master yang bertanggung jawab atas perakitan akan memasang modul pelat ke dalam cangkang baterai dengan urutan standar. Setelah pengujian selesai, master berikutnya akan menggunakan pena uji untuk menguji pelat. Jika pengujian berhasil, modul pelat akan dilas secara seri. Pengelasan di sini juga dilakukan dengan peralatan las otomatis. Setelah pengelasan selesai dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika tidak ada masalah, maka penutup aki dapat dipasang. Di sini mereka juga menggunakan peralatan peleburan panas otomatis untuk memanaskan sambungan antara cangkang dan penutup atas, lalu menyambung dan merekatkannya. Hal ini tidak hanya menjamin kekuatan sambungan, namun juga memberikan segel yang lebih baik. Karena kebutuhan pelanggan yang berbeda, memerlukan jenis tiang terminal yang berbeda, kepala tiang pancang juga perlu dituangkan melalui cetakan. Berikutnya adalah pemeriksaan kualitas akhir. Untuk memastikan penyegelan baterai secara keseluruhan, master akan menggunakan peralatan profesional untuk menekannya. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan segelnya, master akan membubuhkan label pemeriksaan kualitas, kemudian memasang tutup pengisian pada port pengisian cairan baterai, dan terakhir memasukkan baterai ke dalam kotak kemasan, lalu menambahkan instruksi manual. Setelah pengemasan selesai, seluruh produksi baterai timbal asam selesai.